Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Zaul Haq, MPDI selaku dosen pengampu aplikasi entrepreneurship. Yang saya hormati teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Topan Nugroho dengan NIM 2119262. Di sini saya akan membuat media pembelajaran mencocokkan gambar atau menyambungkan dan menghubungkan gambar yang sesuai dengan tema. Dan tema atau pembelajaran yang saya lakukan pada pertemuan pertama ini adalah makanan halal dan haram, di mana peserta didik itu dapat mengelompokkan dan memahami secara betul mana makanan halal dan mana makanan haram sesuai dengan zat atau cara mendapatkannya. Kenapa saya menggunakan media gambar ini atau media praktek mencocokkan gambar? Karena saya melihat peserta didik itu memiliki 3 konsep pemahaman yang berbeda-beda. Di pertama itu audio, yang nantinya saya akan mencoba menjelaskan sedikit-sedikit dari pembelajaran hari itu. Yang kedua adalah visual, di mana peserta didik juga harus melihat gambar yang sesuai atau sesuatu yang nyata di depannya. Kalau saya membawa hewan ke dalam kelas itu kan nggak mungkin, makanya saya membutuhkan gambar. Dan yang ketiga adalah kinestetik, di mana peserta didik itu harus menyentuh dan ibaratnya itu praktek. Maka dari itu saya akan mengaktifkan peserta didik untuk maju satu persatu untuk mengelompokkan mana gambar yang sesuai dan mana yang gambar tidak sesuai. Adapun dalam gambar tersebut saya mencoba mencari di Google ataupun media internet yang mudah dicari lah. Nanti pasti ada di scroll-scroll di samping. Nah, itu proses dari pengambilan gambar tersebut yang saya lakukan. Setelah gambar tersebut saya dapatkan, maka saya satukan. Saya satukan di Word dan saya print, dirapikan terlebih dahulu. Setelah itu saya gunting-gunting pembelajaran atau gambar-gambar tersebut dan nantinya akan disiapkan di dalam kelas untuk pertemuan materi makanan halal dan haram. Selanjutnya, setelah proses tadi potong-memotong, membuat double tip di belakang ini, selanjutnya kita tempel-tempelkan di depan papan tulis. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Kameramen bisa sambil didekati. Di sini ada makanan halal dan di sini ada makanan haram yang terdapat 2 jenis. Yang ini dari zatnya memang sudah haram dan dari cara mendapatkannya. Nanti saya akan di dalam kelas itu akan menjelaskan apa itu makanan halal dan apa itu makanan haram. Bagaimana proses kenapa bisa disebutkan makanan halal, bagaimana proses kenapa bisa disebut makanan haram, sebagai bentuk pemahaman saya untuk peserta didik yang audio, yang dia lebih suka mendengarkan dibandingkan membaca. Nah, itu saya mencoba memperhatikan ketiga aspek tersebut. Setelah saya menjelaskan berbagai materi, maka saya akan mencoba peserta didik itu nanti ini gambar-gambar ini saya akan lepas di meja. Nanti saya akan panggil satu-satu untuk mencocokkan mana gambar yang disebut makanan halal, kenapa disebut makanan haram. Nah, nanti di sini kan juga ada makanan haram dari cara mendapatkannya. Jika saya lepas makanan haram, ini contohnya seperti korupsi. Saya taruh di sini dan ini saya lepas, atau ini saya taruh sini. Nah, ini kan peserta didik akan lebih mengena. Nah, ini kan kinestetik. Peserta didik lebih mempraktek, oh dia tahu ini tadinya halal, kenapa bisa jadi haram, karena cara mendapatkannya. Begitu juga sebaliknya, ular, elang, macan, ini kan sudah jelas dari nas sudah diharamkan karena berbisa. Yang ini berkuku tajam, ini hewan buas dan segala macamnya. Nanti juga akan peserta didik itu menuliskan kira-kira apa saja yang belum disebutkan atau yang tergambar di media papan tulis. Ini kinestetik. Dan juga sekaligus ini pemahaman bagi anak-anak yang lebih menyukai visual. Karena kan visual dia lebih melihat, oh ini ternyata begini, kenapa bisa jadi halal, kenapa bisa jadi haram, sebabnya apa, ini makanan haram zatnya juga kenapa, tapi ini haram bisa jadi halal. Contohnya, kenapa? Karena ini atau makanan lain yang halal itu tidak ditemukan, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Nanti peserta didik lebih menjelaskannya ini di papan tulis. Ini kenapa, ini kenapa. Nah, itu kan respon dari peserta didik bisa langsung saat itu juga tergambarkan. Maksudnya itu pemikiran peserta didik, oh ini kenapa bisa jadi halal, ini kenapa bisa jadi haram, ataupun sebaliknya.
Nah, memang kalau untuk saya pribadi, dalam kelas yang kurang memadai adanya proyektor atau segala macamnya teknologi, menggunakan media seperti ini, gambar-gambar ini sangat efektif dan sangat merangsang peserta didik itu lebih cepat, karena gambar-gambar seperti ini mengaktifkan peserta didik untuk lebih aktif di dalam kelas. Tapi memang harus butuh effort ataupun usaha yang lebih dari seorang pendidik. Ya, pasti ada kekurangan dan kelebihan dari sebuah media pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam media pembelajaran mencocokkan gambar ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya Topan Nugroho, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.